Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we got? Hai Sobat PPI Madiun, selamat datang pada Bincang-Bincang Santai. Hari ini kita ada kedatangan tamu dan perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ainun Fikria yang akan menjadi moderator untuk acara siang hari ini. Baik, hari ini kita ada kedatangan tamu yaitu dosen dari di PPI Madiun. Jadi kita akan mengenal lebih dekat siapa sosok dosen di PPI Madiun ini yang akan kita kulik hari ini. Baik, langsung saja kita bertemu dengan Bapak Akbar Zulkarnain. Ya, diperbolehkan untuk membuka masker. Bapak, terima kasih Bapak atas kesediaannya, atas waktunya untuk gabung di acara kita kali ini, yaitu Bincang-Bincang Santai pada salah satu dosen di PPI Madiun. Jadi kita akan mengenal lebih dekat tentang Pak Akbar. Sebenarnya untuk sebagai awalan, Pak Akbar ini memiliki nama lengkap yaitu Akbar Zulkarnain yang sekarang menjabat sebagai Kasubit Standarisasi Pendidikan di Pusbang SDM Perhubungan Darat. Jadi yang berlokasi di Jakarta, sekarang Pak Akbar sedang di Madiun, jadi kita bisa bincang-bincang santai. Kita mulai sekarang. Baik, terima kasih Pak Akbar atas waktunya. Izin Pak, dulu awal sekali berada di PPI Madiun, Bapak menjadi saksi mata ya, saksi hidup ya perjalanan pembukaan awal di PPI Madiun. Dulu awal di sini prodi apa ya Pak? Baik, dulu PPI ini kan mulai pembangunannya kan sekitar tahun 2011. Mulai pembuatan pagar, pengurukan gedung satu persatu. Nah, di Agustus 2014 secara resmi API Madiun ya, dulu kan namanya Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun, itu mulai resmi menerima taruna. Jadi secara resmi perkuliahan di API Madiun itu dimulai akhir 2014. Nah, saya sendiri dulu sebelum di PPI kan saya berdinas di Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Wah, tahun berapa itu Pak? Mulai tahun 2007. Mulai 2007 sampai 2014 saya di Direktorat Keselamatan. Kemudian mulai April 2014 saya pindah ke sini. Awal sekali ya Pak ya? Jadi sebelum API ini dibuka secara resmi, saya sudah di sini. Oke, baik. Sudah di sini. Baik. Untuk mempersiapkan semuanya lah, mempersiapkan sarprasnya, menyiapkan kurikulumnya dan lain-lain. Ya tidak hanya saya sendiri sih, ada tim lah. Dulu itu ada istilahnya ada yang tim 15. Karena 15 orang kan? Karena 15 orang. Siap. Jadi 15 orang itu terdiri dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian, terus dari BPSDM Perhubungan, sama dari Pusbang bukan Pusbang Darat. Darat. Nah, 15 orang itu didiklatkan di Swedia sama Jerman ya. Selama 2 minggu dan 2 gelombang ya. 2 gelombang. Diklatnya apa? Diklatnya ya bagaimana cara membentuk sebuah lembaga pendidikan kereta api yang benchmarkingnya udah dunia ya ini. Bagus. Jadi dulu ini master plan PPI ini sama desain gedungnya itu dulu hasil benchmark dari Swedia sama Jerman. Wah, bagus sekali, luar biasa. Kemudian 2014 itu dibukalah API Madiun ya, langsung 4 prodi. 4 prodi yaitu prodi D3 TBJP, D3 TEP, D3 TMP, dan D3 MTP. Pas waktu itu Bapak langsung menjabat sebagai? Nah, kebetulan pas itu karena ada yang ada hanya orang itu ya. Pionir ya itu. Pionir. Saya nggak tahu. Kemudian diberi kepercayaan untuk menjadi Ketua Program Studi Teknik Mekanika Perkeretaapian. Oke, wow.
Terus tugasnya gitu. ya kalau TMP itu kan ya disikat TMP ya. Iya. TMP itu kan mempelajari terkait sarana rolling stock lah, kereta Ya, api, sarana kereta api ya, lokomotif, gerbong, kereta, peralatan khusus dan lain-lain. Wow, luar biasa. Tugas-tugas sebagai kaprodi dulu gimana, Pak? Karena itu istilahnya apa ya? Bapak dulu dari Jakarta langsung masuk ke dunia pendidikan. Nah, tugas-tugasnya Karena dulu itu masih istilahnya babat alas. iya, alas ya. Babat alas itu berarti dari benar-benar dari nol, kita harus menyiapkan kurikulumnya. Iya, betul. Terus jadwal kuliahnya, mencari dosen itu yang sangat sulit sekali. Iya, betul. Ya. Terus apa? Peraturan pedoman akademik dan lain-lain. Pokoknya semua yang terhubung dengan kegiatan pendidikan itu harus selesai hanya dalam waktu Agustus, September, Oktober, November, 4 bulan harus selesai. Wow, luar biasa. Tapi sudah cukup matang karena banyak diklat yang diikuti ya, Pak? Jadi kita kan ada benchmark dan akhirnya kita modifikasi, kita susun yang cocok dengan api itu apa. Oh ya, diadaptasi. Oke, baik. Berarti luar biasa sekali ya. Untuk ini Pak, kan juga berarti sebagai dosen ya, kan awalnya Bapak berarti pindah jabatan sebagai dosen, berarti kan harusnya tridharma ya, jadi mengajar, mengabdi masyarakat dan meneliti. Kira-kira kemarin penelitian yang sudah apa Pak? Saya pernah meneliti yang ya ada beberapa sih ya Mbak, cuma karena saya fokusnya di mekanika ya saya suka meneliti di bagian mekanika, misalkan sistem pengereman atau apa material bahan sarananya, misalkan material dindingnya atau nanti harus hasil uji apa material mekaniknya gitu, misalkan hasil pengelasnya gimana dan lain-lain. Ya seperti itulah. Ada HKI-nya nggak atau apa? Selama ini baru punya 4 sih. Baru punya 4 saudara. Oke, sahabat PPI Madiun. Jadi pengalaman mengajar Bapak sama taruna gitu, ke taruna kan namanya taruna ya. Jadi dia 24 jam berada di dalam kampus, dia nggak keluar-keluar, ya tahu sendiri lah kalau kehidupan taruna yang seperti itu. Terus dia kuliah, itu pengalaman ngajar Pak Akbar yang paling berkesan apa sih? Ngajar taruna. Jadi karena saya dari awal mendidik mereka ya, membuat mereka belajar itu ada perubahan progres lah misalnya. Dulu awal-awal itu yang namanya dosen, karena masih pegawainya juga sedikit ya, dan kebetulan kami juga tinggal di mes ini. Iya, di dalam. Di dalam, jadi kita kalau pagi kita mendidik di kelas, tapi kalau malam itu kita membantu pembina itu untuk mendisiplinkan taruna, kan namanya juga anak remaja kan pasti apa perilakunya kan beda-beda gitu. Tapi karena semakin ke arah sini kan pegawai sudah banyak, pembina sudah banyak ya, jadi ke arah ke sini bisa lebih fokus ke dosennya. Karena apa? Pembinaan karakter kan sudah ada yang menghandle lah gitu. Baik, kesan-kesan kan Bapak di sini juga nggak hanya ngajar kan ya. Nah, kesan-kesannya bekerja di PPI Madiun sebagai dosen, sebagai pegawai gimana Pak? Kalau boleh membandingkan sih ya kerja di Jakarta, sebelumnya juga pernah kerja di suatu perusahaan, dan yang di sini ya memang di sini tuh kayaknya passion saya itu di sini. Oh, sesuai passion ya. Dan apa-apa yang dilakukan sesuai passion itu membahagiakan ya, Pak. Gitu. Karena dari dulu saya memang suka di bidang pendidikan lah, mengajar itu suka ya, suka cerita, suka diskusi kan gitu. Nah, kayak di sini tuh ya ketemu dengan anak-anak, dengan teman dosen, itu kan kita bisa mengembangkan pengetahuan kita gitu. Jadi ya dengan saya sementara ditugaskan di Jakarta ya di Bus Bandara ya tetap di sini ya passion saya sebenarnya enaknya ngajar. Enaknya ngajar ya. Baik, luar biasa sekali karena memang
apa yang dari hati itu nanti keluarnya mutiara. Baik, ada nggak Pak pesan untuk PPI Madiun supaya ya mungkin untuk taruna-taruni yang lagi nonton atau siapapun yang lagi join di YouTube PPI Madiun kali ini, mungkin ada pesan-pesan nggak mungkin untuk taruna, untuk siapapun, calon taruna mungkin. Kalau untuk taruna ya, karena kita ini teknologinya 5 tahun terakhir ini sangat kalau dibilang itu lonjakan ya. Masif. Nah, bukannya evolusi, tapi ini sudah revolusi. Luar biasa. Betul. Jadi karena teknologi kita dari konvensional ya, dari GOA 0 sekarang sudah masuk GOA 2, GOA 3, itu saya kira kalau taruna hanya memanfaatkan ilmu yang didapat di PPI, saya kira nanti kalian kalah berlari. Jadi harus ditambahi dengan menggali informasi di luar. Kan sekarang kan internet kan tersedia ya. Sekali, betul. Apalagi di PPI kan free ya. Free wifi. Di mana-mana bisa mengakses betul, internet. Nah, apalagi kalau misalkan mencari teknologi kereta cepat, itu tinggal ketik semuanya akan muncul. Nah, tinggal mau baca atau tidak gitu ya. Jadi kalau saran saya, kalau memang adik-adik taruna itu mau istilahnya mengimbangi lah gitu. Kalau mengimbangi teknologi itu kan sudah bagus. Sangat bagus. Iya. Kalau melompati kan sangat berat ya. Tapi jangan terlalu jauh tertinggal lah. Nah itu harus diimbangi dengan mencari informasi di luar kelas gitu. Betul. Baca, apalagi perpus di PPI kan sudah sangat nyaman sekali. Ya, internetnya, labnya, download, uploadnya sudah sangat cepat sekali gitu. Di PPI ini. Gitu. Kalau mau praktek, lab dan workshop juga tersedia, terbuka lebar, fasilitas luar biasa. Betul. Apalagi dari awal pembangunan sampai sekarang 2014 sampai 2021 kan saya juga sedikit tahu berapa anggaran yang dihabiskan untuk membuat lab dan workshop itu kan sangat mahal sekali. Kalau tidak dimanfaatkan taruna kan sangat sayang sekali. Betul sekali. Baik, untuk calon taruna ada nggak Pak sebuah prakata gitu? Oke, untuk calon taruna, karena ini adalah pendidikan yang basisnya kereta api, yaitu tadi passionnya dulu lah. Passionnya calon taruna itu di kereta api itu besar atau tidak. Kalau memang bagus, baru untuk mendapatkan itu saya kira dia akan lebih semangat. Misalkan belajar untuk ujiannya, tes-tesnya itu kan dia akan lebih semangat kan. Tapi kalau mau sekolah di sini karena disuruh orang tua atau karena terpaksa, itu kan pasti effort untuk bisa masuk ke sini itu sangat kurang gitu. Terus saran saya kalau memang semangat mau masuk di sini, silakan, kan sekarang sudah ada ikatan alumni ya. Silakan di medsos sudah banyak. Bisa ada diskusi dengan senior alumni PPI yang kiat-kiatnya harus masuk itu seperti apa. Dan pas sudah masuk seperti apa. Nah, pas sudah pengalaman para alumni kan bisa untuk diskusi. Baik. Terima kasih sekali Pak Akbar atas bincang-bincangnya pagi ini. Ringan tapi agak berbobot ternyata. Baik Sobat PPI Madiun, kalau ada next pertanyaan atau informasi atau apapun yang ingin kalian tahu tentang PPI Madiun, bisa langsung cek pada kolom chat aja ya, atau nanti kita cek dan kita akan bikinkan sesuatu yang baru lagi dan informasi-informasi menarik lainnya di segmen-segmen berikutnya. Baik, terima kasih Sobat PPI Madiun, sampai jumpa kembali. Cukup sekian, tetap jaga kesehatan dan semangat. Sampai jumpa kembali, dan PPI Madiun, muda, beda, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.